Dahulu kala terdapatlah keluarga kecil di suatu desa. Keluarga tersebut beranggotakan ayah, ibu, dan seorang anak perempuan yang cantik jelita. Anak yang cantik itu bernama Bawang Putih. Ayah dalam keluarga tersebut berprofesi sebagai pedagang. Keluarga mereka begitu harmonis dan tampak bahagia. Pada suatu ketika, ibu Bawang Putih mengalami sakit keras. Bawang Putih dan ayahnya begitu sedih melihat keadaan sang ibu. Waktu sudah tak lama lagi. Ibu harap kau jadi anak yang baik dan berbaktilah kepada ayahmu. Ibu menyayangimu, nak. Ibu, jangan tinggalkan Putih. Bangun, Ibu, bangun. Ayah, mengapa hal ini terjadi kepada kita? Mengapa Ibu meninggalkan kita, Ayah? Sudahlah, jangan kau ratapi kepergian ibu. Sabarlah, nak. Dia adalah cara sembuh. Setelah ibu Bawang Putih menyampaikan kata-kata terakhirnya itu, ibu Bawang Putih akhirnya meninggal dunia. Dan Bawang Putih dengan ayahnya pun merasa terpukul akan hal tersebut. Di desa di mana ayah dan Bawang Putih tinggal, ada seorang anak janda beranak satu yang bernama Nanda. Nanda kerap sekali mendatangi dan membawakan masakan untuk Bawang Putih. Putih, ini ibu bawa makanan untukmu. Semoga kamu menyukainya ya. Wah, makanan ini enak sekali, Ibu. Aku sangat menyukainya. Syukur anak, kamu menyukai makanan ini. Besok akan ibu bawakan lagi makanan ini untukmu. Terima kasih, Ibu. Ibu baik sekali kepadaku. Sama-sama nak. Karena begitu seringnya ibu Bawang Merah berkunjung ke rumah Bawang Putih, dan ayah Bawang Merah pun merasa cocok dengan ibu Bawang Merah, ayah Bawang Putih pun meminta izin kepada Bawang Putih untuk melamar ibu Bawang Merah. Nah, ayah tidak menikahi ibu Bawang Merah. Apakah kau menyetujuinya? Jika memang itu keputusan ayah, dia hanya akan mematuhinya saja. Lagi pula, Ibu Bawang Merah sangat baik kepadaku. Baiklah, aku akan menyampaikan kasihku kepada ibu Bawang Merah. Begitu mendapat persetujuan dari anaknya, ayah Bawang Putih pun mendatangi ibu Bawang Merah untuk melamarnya. Harus bagaimana lagi mencuri perhatianmu, suka sama aku. Aku sudah dandan rapi, semprot parfum sana sini. Kurang apa lagi? Dari depan, dari samping, dari mana-mana aku tetap tampak. Nanda, setelah pemberian istriku, aku merasa kehilangan. Dan semakin kehadiranmu, kehidupanku menjadi terkam. Nanda, maukah kau menjadi ibu dari anak-anakku dan menjadi istriku? Baiklah mas, kamu melamar ini. Akhirnya mereka menikah dan ibu Bawang Merah beserta anaknya tinggal satu atap dengan ayah Bawang Putih. Di awal pernikahan ayah Bawang Putih dan ibu Bawang Merah, semuanya tampak baik-baik saja. Namun pada suatu ketika, dikala Bawang Putih sedang tidak ada di rumah. Wah, rumah ini besar sekali. Banyak barang mewah dan ada dalamnya. Kita bisa berfoya-foya. Kita kaya, Ibu. Kita kaya. Kita tidak akan hidup miskin lagi. Kita akan berbarang yang sangat mahal. Pada suatu hari,
Bawang Putih mencoba untuk mendapatkan kembali pakaian tersebut. Namun sayangnya, ia tak sanggup membawanya kembali. Dengan sedih dan berat hati, ia kembali ke rumah dan menceritakan hal tersebut kepada ibunya. Bu, maafkan aku telah menghilangkan pakaian ibu. Apa kamu? Dasar anak tidak tahu diri. Cepat cari dan jangan kembali sebelum kau menemukannya. Mengerti kau? Nanti Bu, akan aku cari dulu. Dengan hati yang sedih, Putih pun terpaksa melakukan perintah sang ibu tirinya. Di tengah perjalanannya, ia berusaha menanyakan kepada warga-warga di sekitar desa tentang baju ibunya itu. Permisi, apa kau melihat pakaian ibu yang ada di sekitar sungai? Maaf, saya tidak lihat. Permisi, apa kalian melihat pakaian ibu yang ada di sekitar sungai? Maaf, kau tidak melihat. Permisi, Bebe, apa Bibi melihat pakaian ibu yang ada di sekitar sungai? Aku cari dulu. Tak terasa hari sudah semakin gelap dan Bawang Putih harus menemukan tempat untuk bermalam karena ia pasti tak akan sempat untuk pulang ke rumahnya. Tiba-tiba ia melihat sebuah gubuk tua dan Putih pun berniat untuk menghampirinya. Permisi, Nenek. Siapa dirimu? Ada apa malam-malam begini? Namaku Bawang Putih, Nenek. Aku sedang mencari pakaian ibuku yang hanya di sekitar sini. Dan sekarang aku di tempat untuk bermalam. Apakah aku boleh tinggal di sini, Nek? Oh, baju itu milikmu. Nenek telah menyimpannya, akan dikembalikan, tapi dengan satu syarat. Kamu harus tinggal di sini beberapa hari. Baik, Nek. Aku setuju. Beberapa hari berikutnya, Pak, marilah. Pak, kau telah melakukan janjimu, dan nenek akan menempati janjimu. Ini mengembalikan baju ini. Oh ya, nenek punya hadiah untukmu. Kawalah aku untukmu. Akhirnya menemukan pakaian ibu. Dan buat ini untuk apa, Nenek? Ambillah, bukanlah ketika kamu sudah sampai di rumah. Baik, Nenek. Aku pergi dulu. Bawang Putih pun kembali pulang ke rumahnya. Dan begitu ia sampai di rumah, Bawang Putih langsung menyerahkan pakaian itu kepada ibunya. Ibu, lihat. Aku telah menemukan pakaian ibu. Cepat ke sini dan pergilah. Ketika Bawang Putih pergi ke dapur untuk mengubah lampu pemberian listrik tadi, begitu terkejutnya Bawang Putih ketika mengetahui di dalam lampu tersebut terdapat emas permata yang begitu banyak. Emas? Ini emas. Ibu, lihat. Aku telah menemukan emas. Hei Putih, dari mana kau mendapatkan emas sebanyak ini? Aku mendapatkan emas ini ketika aku sedang mencari pakaian ibu dan diberikan oleh nenek di rumah dan Mengetahui hal tersebut, ibu Bawang Merah dan Bawang Merah langsung merebut emas yang ada pada Bawang Putih. Dan Bawang Merah pun bermaksud untuk mencari nenek tersebut. Keesokan paginya, Bawang Merah mengalirkan pakaiannya dengan sengaja ke sungai. Setelah itu, ia melakukan hal yang sama seperti yang Bawang Putih lakukan. Si, Nek, apa Nenek melihat baju yang berasal tahu hanya di sungai? Oh, nenek telah menemukannya beberapa saat yang lalu. Nenek dikembalikan dengan syarat kalau kamu harus tinggal di sini beberapa hari. Oke, aku akan mengerti kata-kata Nenek. Ternyata, selama Merah tinggal bersama nenek, hal yang ia kerjakan hanya bermalas-malasan saja. Dan ketika suatu hari, Nah, nenek minta tolong bersihkan halaman nenek. Apa sih, Nek? Aku disuruh bersihin rumah. Males kali, panas. Awas. tiba di mana
labu tersebut. Namun ternyata yang keluar dari buah tersebut bukanlah emas dan permata, melainkan seekor binatang ular yang besar dan amat berbisa. Ular tersebut langsung menyerang ibu bawang merah dan bawang merah hingga mereka meninggal dunia. Merasa bangga akan Hikmah yang bisa kita petik dari drama tersebut adalah semua perbuatan baik ataupun buruk akan mendapatkan balasan yang setimpal. Hendaknya setiap melakukan sesuatu harus dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan. Dunia dipenuhi dengan hiasan